Kenapa terdiam ini? Izin mungkin sambil nunggu ya. Sambil ini saya ngantuk banget. Tadi siang saya makan pecak, jadinya sampai kekenyangan, kenyang banget. Jadinya lap, jadinya sekarang ngantuk nih. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Oke, saya izin share ya. Oke, oke, teman-teman yang ada di yang sekarang kita akan bahas ini adalah salah satu contoh integrasi ya. Integrasi keilmuan. Cek suara saya cukup jelas ya. Jelas Ibu, jelas Ibu. Karena ini nggak ada hijau-hijaunya nih nggak keluar. Baik, ini adalah salah satu mungkin pertama ya, mungkin ya, pertama ya, judul pertama yang dikaitkan dengan integrasi ya. Jadi kalau kemarin mungkin itu, apa kemarin udah eklektik ya. Jadi jadi judul-judul yang judul umum yang kemudian diintegrasikan dengan Al-Quran. Yang akan kita bahas itu adalah tentang ekologi. Nah, ini salah satunya kita gunakan teori-teorinya, konsep bukan teori mungkin ya, konsep yang diusung oleh Mujiono. Jadi bagaimana caranya kita nanti mengintegrasikan antara keilmuan Al-Quran yang notabene agama banget gitu ya, dengan ilmu yang umum, yang sifatnya umum ya, seperti lingkungan. Nah, tapi ini kita bukan tafsir ilmi ya. Nah, itu yang harus teman-teman apa namanya bedakan ya. Kalau tafsir ilmi dia tidak integrasi ya. Integrasi mungkin ya, tapi dia tidak yang aplikatif seperti lingkungan yang seperti ini. Oke, nanti kita lihat perbedaannya di mana. Biasanya itu ketika kita mengintegrasikan pengetahuan umum menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tentu saja kita harus punya ayat utama ya. Biasanya kalau kita nulis itu, kalau teori itu ada grand teori dengan teori-teori yang lain. Kalau ayat utama, kita sebut grand ayat terlalu berlebihan mungkin ya. Jadi ide utama ayatnya apa? Nah ini seperti kita penulisan tafsir tematik. Jadi tafsir tematik itu temanya apa? Setelah itu ayat utamanya kalau ada apa? Setelah itu nanti akan kita cari beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut. Kira-kira seperti itu nanti cara kita mengintegrasikan keilmuan dengan Al-Quran. Nah, apa sih integrasi itu? Jadi integrasi keilmuan itu adalah upaya menghubungkan ilmu agama dan ilmu umum. Jadi kayak misalnya kerusakan lingkungan itu kan umum banget ya, kejadian yang umum lah sehari-hari di lingkungan kita. Mungkin yang biasa berkecimpung orang ITB, orang UI, orang UGM gitu ya. Nah, kita ini tempatnya di mana? Nah, jadi kita menghubungkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, kemudian kalau kita di IAT itu biasanya kita akan menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber nilai dan etika. Nanti di slide selanjutnya itu ada tujuan-tujuan dalam integrasi keilmuan. Jadi Al-Quran itu bukan dijadikan sebagai, misalnya ada kerusakan lingkungan, misalnya yang lagi ini tuh sampah tuh di Bantar Gebang ya. Kan saya kan orang Bekasi kan. Saya kemarin dapat itu WA dari teman saya di Malang. Gambar turut berduka cita katanya karena orang Bekasi itu katanya menghirup udara beracun nomor 2 di dunia ya. Saya dikirimin. Sedangkan dia kan tinggalnya di Batu ya. Jadi dia katanya udaranya bersih. Ya wherever nggak apa-apa saya bilang ya udah doain aja ya. Nah itu kan ilmunya umum gitu ya. Nah bagaimana kita kemudian menghubungkannya dengan Al-Quran. Dan yang kedua itu bagaimana Al-Quran itu dijadikan sebagai sumber etika. Jadi bukan cara untuk sampah gimana supaya di Bantar Gebang itu dia menyusut, bukan. Nah, itu ada lagi ilmunya. Atau misalnya bagaimana caranya supaya air yang mungkin sudah tercemar, kemudian dia jadi bagus lagi, itu bukan ke situ kita ranahnya. Tapi kita kepada etikanya ya, etika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, termasuk mungkin kalau di Bantar Gebang itu sampah banyak, kemudian bagaimana pengolahannya itu ilmu lain. Tapi kalau edukasi masyarakat terkait dengan etika membuang sampah yang baik misalnya, nah di mana kita ikut menjaga alam, misalnya dengan cara memilah sampah ya, nah itu juga kita bisa di situ masuk. Jadi dia ranahnya etika. Nah, ini adalah upaya untuk menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia, ya, sehingga kita tidak hanya
apa namanya ya, di masjid atau di tempat-tempat yang biasa ada ya, tapi kita juga bisa berguna bermanfaat untuk sosial. Nah, karena kan Al-Quran itu kan juga petunjuk ya bagi semua manusia dan semua semua kondisi. Kemudian mengembangkan ilmu yang berbasis tauhid dan kemaslahatan. Nah, ini beberapa kali di perkuliahan sudah saya sampaikan bahwa kita ini sebagai orang agama itu sebenarnya punya kans ya, punya kesempatan untuk berbuat sesuatu ya untuk masyarakat. Meskipun kita mungkin bukan orang psikologi, bukan orang apa, tapi masyarakat mendengar biasanya. Karena sesuatu yang dikaitkan dengan agama itu dia seperti doktrin ya, jadi lebih cepat meresap. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang sebagai sarjana IAT ya, sebagai magister IAT. Pertama itu kita harus meyakini bahwa wahyu itu adalah sebagai pedoman nilai. Jadi kalau nanti teman-teman misalnya ini sudah sering di beberapa tesis nih ya, yang saya temui. Jadi misalnya ada mahasiswa atau anak IIKI yang teman-teman di IIKI yang mengambil mengambil teori siapa yang psikologi biasanya ya. Yang paling sering itu ini Sigmund Freud misalnya tentang teori kepribadian. Jadi jangan sampai Al-Quran itu dijadikan sebagai apa namanya ya, untuk menguatkan si Sigmund itu, untuk menguatkan konsep atau teori si Sigmund. Bukan itu ya. Jadi misalnya ada teori kepribadian orang NPD misalnya. Kata Sigmund Freud nih orang NPD itu salah satunya misalnya indikatornya satu susah dibilangin misalnya. Kemudian yang kedua misalnya tidak mau mengalah. Yang ketiga haus validasi. Kemudian kita cari tuh ayat Al-Qur'annya, haus validasi apa ayat Al-Qur'annya, tidak mau mengalah apa ayat Al-Qur'annya lah. Kalau gitu kan berarti kita menguatkan teori orang ya, bukannya Al-Quran, bukan Al-Quran yang tinggi ya. Jadi seolah-olah itu Al-Quran membenarkan orang lain. Jadi kita harus meyakini bahwa pedoman yang paling tinggi itu Al-Quran, nilai yang paling tinggi itu Al-Quran. Yang lain itu justru hanya menguatkan saja. Jangan sampai nanti kita kebalik ya. Karena itu nanti akan menodai kesakralan dari Al-Quran. Kemudian akal dijadikan sebagai alat analisis, alam sebagai objek kajiannya, kalau kita lingkungan ya, karena ekologi. Tapi kalau nanti teman-teman misalnya membahas tentang kepribadian, berarti manusia sebagai objek kajiannya. Atau misalnya tentang ilmu sosial ya berarti skopnya apa? Apakah komunitas, apakah pribadi ya berarti sebagai objek kajiannya. Yang kemudian kalau yang ekologi dikaitkan dengan tugas manusia sebagai khalifah. Nah, kemudian sebelum kita membahas integrasi keilmuan, antara keilmuan umum dengan Al-Quran itu, kita harus tahu dulu ya, kenapa latar belakangnya itu masalahnya apa. Artinya kalau tidak ada masalah, ya berarti kan tidak perlu solusi dalam Al-Quran. Kalau tidak ada solusi dalam Al-Quran, berarti itu tidak bisa dikatakan sebagai integrasi ya. Kayak tadi misalnya, Sigmund Freud, teori kepribadian. Satu, haus validasi ayat Al-Qurannya apa. Solusinya dalam Al-Quran apa? Kan harusnya begitu ya, harus sampai ke situ kan. Nah, kalau memang tidak ada masalah ya berarti dia tidak butuh solusi. Nah, maka nanti harus dilihat ada nggak masalahnya? Misalnya kalau lingkungan, krisis lingkungan, misalnya pemanasan global, pencemaran air dan udara, sampah, ekosistem, penambangan liar, misalnya dan lain-lain. Nah, nanti di sini kesimpulannya adalah karena banyak ayat Al-Quran yang berbicara terkait dengan lingkungan, salah satunya kan surat surat Ar-Rum ayat 41. Sehingga nanti kesimpulannya nih ya, kesimpulan kita adalah bahwa krisis lingkungan itu bukan hanya masalah ilmiah, tapi juga masalah moral dan spiritual. Nah, itu yang teman-teman sekarang sedang bahas di makalah ini atau yang sedang tren di Kementerian Agama ya, ekoteologi. Jadi ekoteologi itu berasal dari kata ekologi, ekologi artinya lingkungan, teologi itu agama. Jadi sebuah sebuah konsep bahwa karena Al-Quran itu memerintahkan kita untuk menjaga alam, maka penjagaan alam itu bukan hanya tugas orang luar gitu ya, tapi juga tugas kita sebagai insan beragama. Jadi pemeliharaan alam itu juga dikaitkan dengan ketaatan, kesolehan kita gitu ya, ketaatan, keimanan kita kepada Allah. Kira-kira kayak gitu. Karena orang biasanya kalau dibilang dosa, mereka takut. Ya. Nah, nanti kita lihat nih, kalau memang rusak alamnya, memang harus seperti apa alamnya. Berarti kan alam yang dituntut yang dijadikan tuntunan dalam Al-Quran itu kan misalnya udaranya bersih, tidak tercemar, hijau gitu ya. Makanya di dalam Al-Quran itu kalau di tulisan Pak Mujiono itu kan ada misalnya berapa kali Al-Quran itu menyebutkan kata al-ard bumi, berapa kali menyebutkan as-sama langit, berapa kali menyebutkan air, berapa kali misalnya menyebutkan tentang kebun, jannah ya, kebun-kebun. Jadi kebun itu tidak, jannah itu tidak mesti surga ya, tapi kebun-kebun.
Artinya kebun ya berarti kan hijau gitu ya. Kemudian ada juga binatang-binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat peduli dengan lingkungan. Kira-kira kayak gitu. Kemudian eh, tidak boleh mubazir, menjaga ciptaan Allah dan lain-lain. Nah, ini yang penting di sini ya. Nanti teman-teman coba di highlight yang ini nanti. Nah, gitu. Terus gimana caranya kita menggabungkan tadi itu ya, integrasi tadi ya. Jadi antara konsep ekologi dengan Al-Quran. Yang pertama ini sudah ada kalau nggak salah tadi di apa di makalahnya ya. Jadi pertama itu kita pahami dulu tentang prinsip ekologi itu apa sih? Kalau ekoteologi itu apa sih? Teori-teorinya apa sih? Misalnya kita pakai di sini ekologi punyanya Mujiono di sini ya. Nah, itu kalau di makalahnya lebih lengkap ya. Yang saya tahu itu ada tiga tuh, ada khalifah, taskhir, ada islah. Khalifah itu berarti terkait dengan tugas kita sebagai penjaga bumi. Kalau taskhir itu berarti alam boleh dimanfaatkan, tapi dia tidak boleh dieksploitasi. Kemudian kewajiban islah, islah itu berarti memperbaiki Hah? lingkungan. Atau misalnya pakai punyanya Amin, apa tadi? Amin Abdullah ya. Kalau Amin Abdullah itu ada tiga itu ya. Ada Hadoro An-Nas, Hadoro Al-Ilm dengan Hadoro Al-Falsafah. Intinya yang ada di judul itu teman-teman harus paham dulu konsepnya seperti apa. Jadi misalnya mau ngomongin tentang narsistik, ya berarti harus paham apa perbedaan narsistik misalnya dengan anxiety misalnya. Jadi harus betul-betul paham. Makanya kalau kita nulis tesis di bab 2 itu kan kerangka teori dia sampai puluhan lembar ya. Bahkan ada yang ratusan. Enggak mungkin, puluhan lembar ya. Ratusan. Kenapa? Karena itu dia dasar pijakannya. Karena kadang-kadang istilah itu dia pasti akan ada perbedaan. Misalnya saya pernah meneliti itu tentang baby blues. Ada perbedaan antara baby blues dengan depresi pasca melahirkan. Jadi kalau baby blues itu umum, semua perempuan itu kalau habis melahirkan hampir pasti kena baby blues. Ada yang ringan, ada yang berat. Tapi kalau dia dibiarkan, yang berat ini dibiarkan, nanti dia bisa jadi depresi pasca melahirkan. Jadi itu harus betul-betul paham ciri-cirinya kayak gimana, indikatornya seperti apa. Kemudian juga biasanya itu definisinya seperti apa, pengobatannya seperti apa. Jadi menyelam dulu nih ke pengetahuan umumnya. Kalau nggak paham pengetahuan umumnya, ya nggak bisa. Nah, baru setelah itu teman-teman mencari konsep Al-Qur'annya ya. Seperti misalnya kalau yang ini saya ambil punyanya Pak Amin Abdullah ya tentang Hadoro An-Nas. Jadi kan ada prinsip Hadoro An-Nas itu berarti melihat tugas manusia sebagai seorang khalifah. Karena di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang menugaskan kita sebagai manusia itu untuk memelihara bumi. Al-Baqarah ayat 30, Al-A'raf ayat 56, Hud ayat 61 dan seterusnya. Nah, jadi nanti kalau di dalam tafsir tematik itu kan dikumpulkan ayat-ayatnya, setelah itu nanti dikelompokkan berdasarkan terma-termanya. Ya, jadi misalnya dikumpulkan ada 30 ayat misalnya yang terkait dengan lingkungan. Nah, berarti nanti dari 30 ayat itu dikumpulkan apa? Misalnya air nih, kita ngomongin air sekarang. Dari air itu ada berapa ayat yang berbicara tentang air di dalam Al-Quran? Misalnya ada air mani, ada air apa minum, ada air laut, ada air sungai misalnya gitu ya. Nah, setelah itu air-air itu difungsikan sebagai apa di dalam Al-Quran? Atau kenapa air-air itu? Ada apa sih Al-Quran ketika berbicara tentang air itu? Nanti dikelompokkan. Misalnya air yang berbicara sebagai sumber kehidupan ada 5 ayat. Air yang berbicara sebagai apa gitu ya tuh 5 ayat gitu ya jadi nanti akan ada tema-temanya tuh akan ada term-term terma nah itu yang disebut sebagai tafsir tematik ya jadi ayat itu dia kita temakan jangan dijadikan mentah ya jadi dikelompokkan kemudian di term-termin terma-termakan ya supaya nanti kita tahu bahwa berarti di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berbicara tentang air yang pertama berbicara air sebagai 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini langkah-langkah integrasinya kayak tadi ya. Pertama, kita harus pahami konsep ilmiah modern. Kesimpulannya, memahami konsep ilmiah modernnya seperti apa. Kemudian cari ayat-ayatnya. Kalau setelah cari ayatnya, jangan lupa cari tafsirnya. Karena ayat Al-Quran itu harus ditafsirkan. Tidak boleh berdasarkan pendapat pribadi. Kalau hadis berarti cari syarah hadisnya seperti apa. Kemudian setelah itu menemukan nilai universal Al-Quran. Nilainya apa? Nilai secara umumnya apa? Kemudian menghubungkan dengan realitas kontemporer yang ada sekarang. Nah, setelah itu harus ada solusinya ya. Nah, yang perlu menjadi catatan bahwa Al-Quran itu bukan buku sains ya, tapi dia tadi petunjuk dan nilai. Jadi dia itu nggak bisa.
Dan nggak boleh kalau kita jadikan misalnya tadi itu untuk menanggulangi sampah di Bantar Gebang ya karena itu pasti maksa ya karena tidak ada dalam Al-Qur'an. Nah, ini penting juga untuk teman-teman pelajari bahwa ada tiga ya. Ini yang saya temukan ya, tapi kalau mungkin ada yang lain ya silakan. Jadi model integrasi ilmu ke dalam Al-Quran itu tujuannya itu ada tiga. Jadi harus ada hasilnya kan. Hasilnya itu bisa berupa konseptual misalnya. Jadi misalnya konsep apa, konsep ekologi kah, konsep apa. Jadi konsep mencari nilai atau konsep baru dari Al-Quran. Jadi misalnya setelah pembahasan ekologi dalam Al-Quran, nah, terkait dengan air, apa konsep barunya, misalnya ya. Atau yang kedua, ini yang paling sering, biasanya etika. Jadi misalnya berarti kalau yang tadi sampah nih, sampah sudah menggunung. Berarti etika-etika untuk menjaga lingkungan dalam rangka mengelola sampah, menurut tuntunan Al-Quran apa? Gitu. Jadi etika. Kayak misalnya, kalau yang udah ada itu misalnya etika di media sosial kan sudah ada tuh ya. Etika berbicara, kalau komunikasi, ada dalam Al-Quran itu misalnya kaulan lainan, kaulan kaulan ma'rufa, kaulan sadida gitu ya. Kemudian kolam baligha itu kan etika berarti. Berarti nanti solusinya adalah etika. Atau yang paling ketiga ini integrasi aplikatif. Jadi sudah integrasinya, nah, integrasi untuk aplikasinya. Tapi yang memungkinkan misalnya pernah ada teman-teman di IKI itu dia buat tesis. Jadi nanti hasilnya itu ingin membuat dia itu tafsir syari ya. Jadi ingin memasukkan penelitiannya itu tentang tentang pembahasannya itu yang di dalam Al-Quran dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran di madrasah aliyah. Itu kan sudah aplikatif ya, tapi memungkinkan aplikatifnya. Jadi nanti coba cari tiga hal ini. Kalau memang tidak ada berarti belum sampai itu. Jadi berarti belum belum selesai integrasinya ya, karena dia harus sudah ada hasilnya. Apakah dia konsep baru, apakah dia etik baru, ataukah dia sebuah aplikasi. Oke. Nah, kemudian untuk ini saya ngantuk banget ya ini. Tapi sudah bagus ini, sudah bagus. Kayak kok nggak bisa ya? Oke. Nah, paling yang pertama ini teman-teman ini yang penting ya. Yang lainnya sudah bagus ya. Coba ini kan judulnya banyak banget ini judulnya Bu ya. Nih Bu, ini kalau kita potong-potong nih judulnya ya. Berarti ini ada 4 atau 5 variabel nih. Coba perhatikan. Pertama krisis air. Nih krisis air. Berarti kan nanti Ibu harus memaparkan tentang apa itu krisis air gitu ya. Kedua, ekoteologi, perspektif ekoteologi Al-Quran. Berarti kan nanti harus dijabarin ini konsep atau teori tentang ekoteologi Al-Quran. Udah dua tuh. Ketiga apa? Studi tafsir tematik. Berarti kan dijabarin lagi ya. Apa itu tafsir tematik? Tiga. Keempat, etika konservasi air. Jabarin lagi nih yang keempat. Tuh. Yang kelima, amanah ekologis. Banyak banget ini pembahasannya. Karena judul itu dia bukan perkataan yang nggak ada tanggung jawabnya ya. Jadi judul itu setiap variabel, setiap kata, setiap istilah itu harus dijabarin. Harus dijabarin kalau di tesis ya berarti semuanya harus masuk. Terutama di bab 2 ya. Kemudian kalau untuk artikel ya berarti kan harus dijabarin juga. Apa itu krisis air? Nanti ini di latar belakang juga sama. Kenapa krisis air? Kenapa krisis air itu eh, harus menggunakan perspektif ekoteologi Al-Quran? Kenapa tafsir tematik? Kenapa ada etika konservasi air dan kenapa dia menjadi amanah ekologis itu harus disebutkan di latar belakang. Ya. Jadi kalau itu 5 variabel, berarti ini latar belakangnya masih kurang ya. Jadi setiap kata itu harus dijabarin. Menurut saya sangat banyak ya. Kalau sampai 5 itu terlalu banyak, too much ya. Maksimal 3. Jadi nanti ini tolong diringkas judulnya maksimal 3. Ya, yang penting-penting aja. Misalnya krisis air, analisis misalnya ekoteologi Al-Quran gitu aja udah. Ya, jadi dia ringkas saja 2 juga nggak masalah karena ini hanya berapa belas halaman ya. Kalau terlalu banyak terlalu banyak variabelnya berarti terlalu banyak juga yang akan dibahas. Ini sudah bagus, ini bagus.
Ini sudah pakai ini ya, mendelai ya. Nah, ini nanti dibuatin ininya ya, novelty-nya ya. Nah, jadi ini kan sudah ada nih, memang sudah disebutkan bahwa sudah banyak penelitian terdahulu, tapi yang dibahas dalam ekoteologi belum ya. Tapi nanti disebutin beberapa jurnal yang terkait. Tiga, kalau bisa tiga disebutin. Nanti disebutkan di situ penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena kita disebutin itunya. Sudah bagus. Ini bagus, malah saya baru tahu ini tentang ini ya. Ini bagus sekali. Saya baru tahu juga kalau ada konsep al-alamin, as-sama, al-ard ya. Yang saya tahu tiga itu aja. Ya, jadi ini bagus. Berarti ini mengajari saya ya, karena saya ini juga baru tahu. Oke, ini kalau memang nanti berarti dari sini ya penafsirannya ya, yang pakai konsep tadi ya, sama al-ard itu juga nggak apa-apa, bagus. Yang penting memang betul seperti itu ya, Mujiono ya. Nah, berarti tadi yang kurang itu, yang tadi sudah saya sampaikan, tolong nanti dicek lagi ya. Secara keseluruhan sudah bagus ini semua. Misalnya, apakah sudah ada solusinya, hasilnya dalam Al-Quran apa? Ya, apakah ini untuk menyimpulkan konsep tertentu misalnya, atau dia berbentuk untuk menghasilkan etika tertentu, atau misalnya untuk aplikasi, ya harus jelas. Terus ini ada ini dari mana? Dari mana? Ada poin-poin etika, anti israf. Nah, ini juga harus dikasih tahu ya, dari mana sumbernya. Apa punya Mujiola juga atau seperti apa? Ada mizan. Kalau memang dari kita berarti prosesnya harus dikasih tahu. Bagaimana sampai pada pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi hasil itu dia harus kelihatan prosesnya seperti apa. Dari mulai apa namanya pemilihan ayat misalnya, kemudian terma-termanya dan seterusnya, sampai nanti hasilnya seperti apa. Ini kesimpulan sudah oke. Oke, ini bagus. Ini sudah siap terbit sedikit lagi ya. Tinggal disempurnain sedikit lagi. Saya stop ya. Ada pertanyaan untuk saya atau pemateri? Boleh tanya, Bu? Boleh. Kalau nanya makalah sama pemateri ya berarti. Iya, Pak, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Tadi dijelaskan tentang integrasi ya. Saya mau bertanya tentang integrasi. Bagaimana batasan integrasi ilmu tadi tentang sains dan ilmu agama nih, khususnya tafsir ya, itu agar tidak terkesan tadi cocokologi dan pemaksaan ayat. Apalagi. Tadi sudah disinggung Ibu, Mm-mm. ada yang apa tadi ya? Intinya ada satu hal yang biar nggak terkesan cocokologi. Iya, Itu iya. Saya bagaimana? share lagi ya. Ya, mungkin adakah batasan? Semuanya teorinya dikaitkan dengan ayat yang mana ada batasan lah, ada batasan seberapa apa aja batasannya agar gak terkesan cocokologi. Mm-mm. Terima kasih, Bu. Oke. Oh, ini nggak bisa digedein ya, coba. Oke, ini ada cara ya Pak ya. Yang pertama kan kalau berarti kalau kita integrasi keilmuan itu yang pertama adalah keilmuannya ya. Misalnya kalau ekologi berarti ekologi. Kalau tadi misalnya tentang psikologi tentang jadi bukan keilmuannya tapi judul ya. Tentang teorinya konsepnya. Misalnya ekoteologi kan sudah menjadi sebuah konsep tertentu tuh ya, konsep dari ekologi. Atau misalnya tadi tentang narsistik misalnya. Atau misalnya tadi tentang baby blues misalnya. Nah, itu yang perlu dipahami itu dulu supaya nanti kita nggak ada kesalahan ketika kita mencari padanan ayat Al-Quran yang akan kita bahas gitu ya. Jadi itu dulu dipahami. Karena kadang-kadang itu kalau untuk keilmuan itu eh, ada perbedaan-perbedaan yang tipis gitu ya. Mungkin orang nggak tahu ya. Misalnya kayak tadi baby blues dengan depresi. Orang menyangkanya kalau yang namanya baby blues itu negatif ya. Makanya ketika dia mengatakan itu siapa Siti Maria misalnya dia kena baby blues itu kan kesannya negatif ya. Padahal yang namanya baby blues itu adalah hal yang biasa terjadi pada perempuan setelah melahirkan karena dia ada kaitannya dengan hormon. Tapi ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh. Nah, kalau sampai depresi, nah itu nggak mungkin seorang Siti Mariam itu depresi. Jadi harus dipahami betul tentang keilmuan itunya, tentang keilmuannya. Nah, untuk memahami keilmuan itu tidak cukup definisi saja. Kadang-kadang itu ada indikator-indikatornya. Ya, jadi biasanya itu kayak
kemarin-kemarin sudah kita bahas ya, itu pasti ada indikator-indikator. Misalnya tentang moderasi beragama, pasti ada indikatornya jelas. Kalau punya Kementerian Agama apa, kalau punya Pak Quraisy apa, gitu ya. Jadi yang disebut moderasi beragama itu apa? Kalau punya Kemenak kan ada 4 gitu ya, anti kekerasan, apa namanya, eh, toleransi dan lain sebagainya, ada 4 pokoknya. Atau pakai yang punya Pak Mujiono ini, ya Pak Mujiono itu konsepnya itu adalah khalifah, tasfir atau islah, atau yang pakai yang tadi disebutkan oleh pemakalah. Intinya harus benar-benar paham dulu itunya, sehingga nanti kita tidak tidak salah memahami ya. Nah, setelah itu baru kita akan carikan ayat-ayat yang terkait dengan itu. Tapi jangan jadikan ayat itu sebagai penguat ya, bukan sebagai penguatnya. Misalnya kayak ini, yang saya contohkan ya. Misalnya kan kalau punyanya Pak Amin Abdullah, ini saya bisa ini nggak sih? Hadroh An-Nas nih yang pertama ya. Jadi salah satu konsep punya dia itu Hadroh An-Nas. Jadi kalau terkait dengan lingkungan, kita itu manusia memiliki tugas sebagai khalifah. Nah, ini konsepnya apa? Nanti kita lihat. Berarti kata kuncinya kan khalifah ya. Khalifah atau tanggung jawab bumi. Nah, kita cari ayat-ayat yang terkait dengan itu. Nah, nanti kita telaah ayat-ayat itu. Pasti akan ada perbedaan antara konsep punya Al-Quran dengan konsep punya orang. Ya, orang ya, terutama yang keilmuan ya Pak ya. Kecuali konsep punya orang itu berangkat dari Al-Quran. Kecuali itu. Makanya kalau yang paling gampang itu kalau psikologi misalnya. Biasanya saya suka cari istilahnya misalnya di tasawuf. Karena tasawuf itu pasti dia dari Al-Quran. Jadi istilah yang psikologinya misalnya tentang apa namanya ya, anxiety misalnya, cemas. Nah misalnya kalau di Al-Quran apa? Hope kah gitu ya? Atau apakah? Nah, kan ada perbedaan, ada hope, ada khosyah gitu ya. Cari perbedaannya di dalam Al-Quran. Atau misalnya ada eh, di dalam apa? Di dalam kemarin tuh saya baru bimbingan itu ada konsep goflah ya. Goflah itu kan lalai ya. Tapi dia ada istilah psikologinya lalai itu. Jadi orang-orang yang apa sih? Dia itu tujuan utamanya itu duniawi banget gitu. Ada istilahnya. Ternyata setelah dicari-cari itu kalau di tasawuf disebutnya goflah, Bu. Nah, berarti cari ayat yang itu tuh yang tasawufnya. Karena kalau tasawuf itu pasti dia berangkat dari Al-Quran. Kayak Imam Ghazali itu Ibnu Taimiyah ya pasti dari Al-Quran. Cari itunya tuh. Jadi untuk mencari kesamaannya Pak supaya kita nggak cocok-cocokan ya. Nah, nanti itu kan akan ada perbandingan ya antara konsep teori si A dengan punya Al-Quran yang harus kita menangkan. Yang tadi saya sudah katakan, sebagai sarjana Al-Quran kita harus punya keyakinan bahwa ini prinsipnya. Ini prinsip integrasi ilmu dalam penafsiran itu wahyu adalah pedoman nilai. Jadi yang paling utama itu Al-Quran. Kalau memang orang lain itu tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti dia salah. Intinya begitu. Cuma untuk sampai kepada punyanya Al-Quran kan tadi sudah kan butuh butuh step-step ya. Nah, step-stepnya seperti ini. Kalau tafsir tematik caranya itu biasanya sama seperti tadi, cuma dia lebih lebih ini ya, lebih lebih gampang ya. Jadi temanya dicari apa, kemudian nanti ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan tema itu kumpulin sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang tuh dibagi lagi menjadi makiyah, madaniyah ya. Karena katanya itu kalau memang kita mau kaji lagi ulumul Qurannya. Tapi kalau kita tidak kaji ulumul Qurannya tidak perlu. Jadi kumpulkan ayat sebanyak-banyaknya. Setelah itu nanti dikelompokkan menjadi term-term tadi. Jadi seperti misalnya kita ingin membahas tentang air. Berarti kalau di dalam tematik itu kumpulin ayat tentang air. Nanti dari ayat-ayat air itu kan pasti itu ada kelompok-kelompoknya, Pak. Ya tadi air sebagai sumber kehidupan, air sebagai penjaga lingkungan misalnya. Atau misalnya tentang gunung. Gunung itu sebagai pasak bumi. Kemudian gunung dalam Al-Quran disebutkan sebagai tempat makhluk hidup. Kemudian gunung ada punya karakteristik tersendiri gitu. Jadi nanti dikelompok-kelompokkan. Sehingga secara garis besar itu Al-Quran ketika berbicara tentang gunung atau air itu ada term-termnya. Nah, itu supaya kita tidak cocokologi. Artinya cocokologi itu kan hasil bengong ya. Dicocok-cocokin kan. Tapi kalau step-stepnya seperti itu nggak cocokologi. Bisa dipahami nggak? Ya, Iya, Bu. ya. Jadi berarti saya simpulkan lebih ke nilai yang ada dalam ayat tersebut. Mm-mm. Terus yang kedua, bukan sebagai penguatnya. Apa tadi? Penguat Bukan atau ya, pen bukan sebagai penguat teori tertentu ya, justru teori tertentu itu yang menguatkan tentang kebenaran Al-Quran. Pada akhirnya oh begitu. ya.
Oke, ini baik, baik Ibu. Terima kasih. Waktu teman-teman menulis itu biasanya begini, misalnya teman-teman nulis tentang ayat-ayat tentang NPD misalnya ya, narsistik atau tentang inilah tentang air. Nah, itu tidak bisa ujuk-ujuk itu ada ayat Al-Quran itu nggak bisa. Pasti akan ditanya, ini bagaimana nyari ayat Al-Qurannya? Pasti akan ditanya seperti itu. Maka nanti harus ada cara mencarinya. Cara mencarinya itu bisa dengan indikator-indikator ini nih, yang nomor satu ini, ya. Jadi indikator-indikator yang ada di konsep orang, atau bisa juga dari kata. Jadi misalnya setiap yang ada air akan kita masukin. Karena kita ngebahas tentang air, berarti setiap ada kata alnya, ya kita lihat di dalam Al-Quran itu air itu dia pakai katanya apa? Kalau nggak salah tadi ada ya. Apa Bu? Air itu ada berapa kata di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang air? Ada Maun, ada Uyun, Heeh, ada Anhar, heeh. sama Ada Goib. berapa berarti? Nah, itu kan nyarinya di Komus ya, Bu ya? Iya kan? Kayak waktu kita semantik itu loh, kan nyarinya di Komus itu kan, pasti kan? Nah, dari Komus itu nanti ada berapa kata air digunakan di dalam Al-Quran? Misalnya ada 4 tadi, carinya di Komus maknanya. Nah, setelah itu kita cari ayat Al-Quran yang ada kata itunya. Bisa begitu. Jadi mencari ayat Al-Quran pun tidak bisa cocok-cocokan ya, harus ada dasar pemilihan ayatnya seperti apa. Misalnya kayak kita ingin mencari etika komunikasi di dalam Al-Quran misalnya. Nah, komunikasi itu di dalam Al-Quran ada berapa kata? Misalnya kaulan, bayan misalnya. Ya berarti cari kata-kata yang kaulan. Kaulan ma'rufah masuk, kaulan baligo masuk, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu nggak cocokologi kalau begitu, karena dia ada rujukannya. Yang cocokologi itu kalau yang nggak ada rujukannya, ujung-ujung ada. Itu cocokologi namanya. Atau gini, teman-teman misalnya nulis nih, itu kan kalau di proposal suka ada relevansi ya. Bagian C, bab keempat relevansinya kan gitu kadang-kadang kan. Nah, misalnya hubungan air, ekoteologi Islam dan relevansinya dalam menjaga lingkungan hidup gitu. Dibahaslah bermacam-macam. Pas relevansinya tiba-tiba tuh ada nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Nggak ketahuan dari mana itu. Kok tiba-tiba ada relevansinya? Satu misalnya, apa namanya ekoteologi bisa membuat seseorang sadar terhadap lingkungan, tapi itu nggak ketahuan dari mana. Nah, itu nggak bisa. Itu namanya cocokologi. Karena dia nggak ketahuan dari mana. Maka teman-teman, ketika teman-teman belajar pendekatan dengan saya, bukan belajar ya, kita diskusi bersama, itu sebenarnya upaya untuk tidak cocokologi. Jadi misalnya teman-teman ngebahas tentang kata di dalam Al-Quran, pakai semantik berarti. Teman-teman misalnya ingin membahas tentang nilai-nilai profetik, misalnya nilai-nilai kenabian, Nabi Adam atau Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, untuk sebagai akhlak misalnya, atau tinjauan etika dalam apa tinjauan etika berhubungan laki-laki dan perempuan misalnya, tinjauan propetik Nabi Yusuf alaihissalam itu kan ada tiga kalau yang kemarin kita pelajari ya. Nah, berarti tu'minu nabillah tanhauna anil munkar, ta'muruna nabil ma'ruf tanhauna anil munkar, tu'minu nabillah, tiga kan berarti. Jadi nanti relevansinya ada tiga. Jadi itu Bu. Jadi kita belajar, kita sama-sama diskusi tentang pendekatan itu diantaranya supaya tidak cocokologi. Ada lagi? Hmm. Atau nggak ada? Kita ada berapa lagi ya pertemuan ya? Nanti kayak kalau nggak salah tiga lagi ya. Nanti setelah pertemuan terakhir itu nggak kuliah tapi itu ya apa untuk makalah-makalahnya bisa konsul ya. Jadi kita fokus ke perbaikan. Nanti di siakatnya tolong diisi perbaikan artikel. Maaf Bu, masih 5 lagi di kelompoknya. Oh iya, Iya, iya. Nah 5 lagi nggak cukup dong. Lah kan yang berarti belum itu kan tinggal makosid, makosid tafsir, mubadalah, moderasi beragama kan? penjelasan agama, terus Makza, Bu. makna Belum makza, kumaza, Bu. Hah? makna kumaza, Oh mana kumatza. analisis tadabur. Oh iya, tadabur ya. Nggak cukup ini waktunya.
Kalau nggak salah sampai Juni ya, pertengahan Juni ya. Iya, Bu. Iya. Apa? Atau bisa digabungin kali ya? Digabungin ya? Digabungin lah. Pokoknya nggak cukup. Yang mana komakza itu udah buat belum? Mana Kelompok komakza? sebut Ya, udah nyusun belum? Itu sama dengan hermeneutik kan? Udah nyusun. Maksudnya kalau belum nyusun nggak usah nyusun, bikin sama yang lain aja, gabung sama yang lain. Tapi kalau udah nyusun ya udah nggak apa-apa, nanti digabung aja. Belum nyusun Ibu. Ya, kalau gitu di cancel aja Bu, digabung gabung sama kelompok lain ya. Tapi jangan terlalu Baik. penuh. Misalnya satu gabung ke tempat lain. Itu hermeneutik sama. Dia cuma beda sedikit aja, sedikit konsep aja. Tapi dasarnya ya sama dengan hermeneutik. Oke gitu ya, Berarti teman-teman. gabung sama kelompok hermeneutik ya, Bu? Bukan yang itu yang makna kumakza nggak usah. Tapi nanti gabung ke apa ke kelompok yang tafsir lain. Makosidi ya apa misalnya kan itu berarti ada 3 penulis ya. Satu orang gabung ke tafsir Makosidi, satu orang gabung kemana kemana gitu. Atau dua orang juga nggak apa-apa ya. Takutnya nggak cukup Baik, Bu. waktunya. Oke gitu aja teman-teman semuanya. Semoga sehat. Amin. Minggu depan itu kita Idul Adha kan, tapi tetap masuk ya. Gak libur, Bu. Hah? Kalau libur malah nggak Ibu. malah kamu nggak cukup waktu. Di depan. Kemis kapan sih? Minggu Kapan depan Idul masih Adha? tanggal 23, Bu. Iya, Tanggal Idul 27. Adhanya kapan? Idul Adhanya 27. Hari 27. Tasrik Bu, hari Tasrik. Oh, hari Tasrik. Cincai lah hari Tasrik mah, masuk aja ya. Nggak cukup waktunya. Nanti digabung-gabung aja kalau memang nggak cukup waktu. Kita pertengahan Juni kalau bisa udah selesai semua. Oke, baik. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya sekian. Ini langsung ditutup apa mau pemateri menutup? Ya udah, saya kembaliin ke pemateri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Mungkin cukup sekian materi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan kita sama-sama belajar juga. Langsung tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama, Terima kasih banyak, Bu. terima kasih juga. Bu.